Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dea Imroatul Fatihah, SEMAK, selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan anggaran dari manual ke sistem di Desa Pagadungan. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nina Marina dengan NIM 19416262201102. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Setelah suatu instansi perangkat daerah ditetapkan sebagai organisasi perangkat realita yang terjadi, ternyata tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa atau anggaran desa. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Pemerintah perlu mengubah pengelolaan anggaran desa dari sistem pengelolaan manual menjadi berbasis elektronik atau italik. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskedes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Pembangun Keuangan BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan pengembangan Siskedes adalah untuk mendukung pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Salah satu masalah dengan penjadwalan laporan anggaran manual adalah bahwa akses dibatasi. Data keuangan perusahaan sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Kelemahannya adalah penggunaan sistem akuntansi biasanya tergantung pada satu atau lebih pengguna, tetapi membutuhkan seorang spesialis yang dapat menyesuaikan diri di lapangan. Slide selanjutnya, tujuan umum kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang akuntansi yang ada dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. 2. Agar mahasiswa dapat memahami proses perencanaan anggaran sampai dengan realisasinya. Ketiga, agar mahasiswa mendapat pengalaman dan mendapat bayangan akan pekerjaan di dunia nyata. Dan di tujuan khusus, 1. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan mata kuliah kerja praktek pada jenjang strata 1 Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan. Kedua, untuk menjelaskan dan menjabarkan mengenai profil desa, bagaimana proses perencanaan anggaran keuangan di desa. Ketiga, menjelaskan dan menjabarkan kepada para pembaca mengenai proses pelaksanaan kerja praktik dan lingkup penulisan laporannya. Slide selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dengan metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam pelaksanaan selama kerja praktek di lapangan, penulis ditempatkan pada posisi sebagai sekretaris yang dikepalai langsung oleh Bapak Muhammad Yusuf Bahtiar sebagai pimpinan sekretaris dalam bidang tersebut, mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagai tugas sekretaris. Menurut Jokro Amin Jojo dalam Syapalepi, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan. Sasongko dan Parulian berpendapat bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Menurutnya, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan, sekumpulan fakta ataupun angka, dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Menurut Azhar Susanto, pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sutabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.
Dari sini kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama kerja praktek, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan sistem informasi harus dapat diandalkan sebagai sarana untuk memudahkan setiap pelaksanaan aktivitas yang terjadi di perusahaan. Kegunaan dari sistem informasi yang dapat diandalkan diantaranya adalah: 1. Aktivitas kerja lebih berjalan dengan cepat dan lancar. 2. Meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi secepat mungkin. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat praktekkan berikan kepada instansi yaitu saran berdasarkan pengalaman kerja praktek selama 6 bulan di kantor desa Pegadungan terkait dengan perencanaan anggaran dari manual ke sistem. Maka penulis sampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut. Waktu kerja praktek ini pada bulan Januari sampai Juni, ketika secara aturan proses perencanaan, pengelolaan, dan pencatatan dana desa belum bisa sampai tahap selanjutnya. Akibatnya, ini belum mendapatkan gambaran secara lengkap dari program dana desa mulai dari proses perencanaan, pencatatan, sampai dengan pelaporannya. Selanjutnya, sebaiknya melakukan observasi dengan waktu yang lebih panjang, yang meliputi semua aspek tahapan kegiatan pelaksanaan dana desa. Saat ini, BPKP telah melakukan kerjasama dengan Depdagri terkait penerapan aplikasi pengelolaan pencatatan dana desa secara otomatis dari manual ke sistem. Hal ini tentunya merupakan sebuah langkah maju yang akan mempermudah aparat desa dalam mengelola dan pencatatan dana desa. Oleh karena itu, sistem pengelolaan maupun pencatatan dari manual ke sistem dana desa terkomputerisasi yang diajukan dalam kegiatan ini bisa menjadi sistem antara sebelum benar-benar dilakukan migrasi ke aplikasi milik BPKP. 1. Diharapkan agar hasil observasi yang ditugaskan kepada mahasiswa bisa dibahas dalam perkuliahan untuk menunjang bekal di dunia kerja. 2. Perpustakaan sebagai sarana informasi dibuka secara berkesinambungan sehingga mahasiswa dapat menambah bahan informasi untuk penelitian dan penulisan tugas akhir, dan penulisan berharap ditambahnya buku-buku bacaan yang lebih mengarah pada permasalahan yang erat kaitannya dengan dunia kerja sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa. Baik, ini saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.